Hai guys, ketemu lagi sama saya di Etnik Indonesia Channel. Saya mau ajak kamu kita ketemu sama satu orang yang pemerhati pusaka ya, pemerhati juga senjata yang antik ya. Kita ketemu Mas Doni Winardi yang ada di sini. Kita lihat apa aja koleksi dia, oke? Mantap sekali nih. Wah, langsung merinding. Merinding apa nih? Merinding lihat pusaka banyak. Oke guys, saya mau ajak kamu hari ini kita berkunjung ke tempat yang luar biasa sekali nih. Orang kolektor ya. Kolektor ini kita banyak sekali kenal di media sosial juga tuh ya, di Facebook, aktif sebagai pemerhati lah Tosan Aji ya. Ayo kejauhan lah. Tapi yang luar biasa Pak Doni ini guys kan, dia sangat memperhatikan dari sisi metalurgi ya. Yang teknis lah gitu. Teknik ya, metalurgi dan seni ini ya. Nah, kita ulas nih, kita akan banyak banget nih kita ulas pusaka-pusaka yang ada di sini. Jangan kemana-mana ya. Selama ini ternyata memang orang itu orang di dunia Tosan Aji itu tidak ngerti yang namanya tangguh itu sebetulnya hanya ilmu kiro-kiro. Oke, ya. Jadi ini ilmu kiro-kiro. Itu nggak eker-ekeran ya? Betul sekali. Dia ngomong Mojopahit. Nah, sekarang dia ngomong Mojopahit. Ya kalau yang deket-deket Pak Kubuwono, Hamengkubuwono, Pak Kubuwono oke lah. Ya. Masih bisa kelacak. Ya. Silsilah, oh ini dari keraton, oh malah ada kekancingannya sih oke. Tapi kalau sudah mundur dari itu, Mojopahit, iya. Tahu dari mana? Oh besi ini gini, iya. Tahu dari mana besi itu sama orang Mojopahit? Hidup di zaman itu? Enggak. Tanya yang lain, oh ini Singosari. Dari mana tahu Singosari? Nggak ada satupun yang bisa. Nggak ada yang tahu. Kamu nggak hidup di zaman itu dan kamu tidak punya bukti sama sekali yang mendukung itu. Jadi itu hanya konsensus, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama satu komunitas itu. Nah, apakah benar atau salah? Embo. Lah, kalau memang posisi begitu, ya inilah mengapa kita kalah sama luar negeri. Ini saya coating. Nah, oh ada, ini letak tak dempul. Nah, misalnya gitu ya. Terus tak bor, tak ambil sampel di sini. Kan kecampur antara dempul sama kayu yang tua. Oke. Nah, kayu yang tua misal kita ngomong abad 10 Masehi, dempulnya abad 20. Lek sampelnya 50-50, dicek nih kono, nanti jadinya malah abad 15. Ngaco. Jadi sesungguhnya yang benar itu adalah ini dibuka, dia dibor pakai bor yang bersih ke dalam, bubuknya aja yang diambil ditutup di dempul lagi, jadi nggak rusak. Tapi nggak boleh ada kontaminasi. Serbuk itu nggak boleh kontaminasi. Harus Kalau misalnya steril, ya? kita kayak 1 gram, misalnya butuh 2 gram, 1 gram yang asli, 1 gram ini bubuk kayu tahun abad ke-20 misalnya. Kita campur, kita nanti periksa, hasilnya bisa di tengah-tengah. Karena yang dihitung kan atau apa isotop karbonnya. Jadi melenceng ya? Iya. Kayak besi ya? Besi yang diambil dari mana ya? Kalau besi sementara ini secara teknis teorinya bisa di radiokarbon dating. Tapi itu destruktif karena dia butuh paling enggak 1 graman, tergantung jumlah karbonnya. Jadi besi yang kadar karbonnya tinggi sama besi yang kadar karbonnya rendah lebih banyak sampel yang kadar karbon rendah. Oke. Cuman itu destruktif. Bahkan dipotong usahakannya. Oke lah kita ngomong saya ambil di pucuk besi. Tapi biaya untuk mengekstrak karbonnya itu sendiri di Indonesia belum ada yang berani ngasih quotation. Ada yang ngomong LIPI bisa, piro? Nggak berani ngomong. Jadi sekarang kalau batan organik pasti bisa. Non organik yang dari besi lupakan dulu deh, masih terlalu jauh untuk kesana.
1,5 juta per sampel sih susah. Jadi yang bisa lebih masuk akal sekarang organik ya. Organiknya. Nah, orang nemu wilahan di sungai berarti masih jauh kita untuk ke sana ya. Tergantung, karena kalau temuan sungai itu ada yang biasanya kayak ini contohnya nih. Kita ngomong. Atau patina yang Bukan. ini bukan. Ini kan sisa kayu ini. Ya. Ini sisa sarung ini. Oke. Nah, ini masih bisa kita ambil. Oke. Jadi organik seperti ini atau gagangnya kayu. Oke. Kita cuil sedikit bisa. Masih Kalau bisa memang di ini radiokarbon dating. Walaupun dia secuil. Nah, kan suduk maru sendiri ono sing aneh, ono sing barangnya bagus. Ada yang dibuat sederhana. Mungkin untuk prajurit biasa gitu. Nah, jadi dia dibuat sederhana. Tapi ya kita memang cari yang utuh. Tapi walaupun sederhana dia juga bagus. Wah, mata potongnya beda tuh. Oh iya. Mata potongnya ada kayak samurai itu ya. Ya, ini kalau samurai beda. Samurai itu kan beda struktur kristal. Ini memang beda baja. Oke. Beda baja. Jadi Beda lebih baja keras. ya. Ini suduk maru. Berarti ini apa? Dia yang tajam pasti cuma 2/3. Bawah full tajam, atas tajam separuh. Sampai sini. Ini mundur. Ini ciri khas yang sama dengan larbango. Mirip larbango ya. Iya. Jadi Pasti itu evolusinya. evolusi turunannya ya. Iya. Ini juga sama. Ini juga ngomong pedangnya prajurit. Secara baja dia bagus, tapi secara balance enggak terlalu. Jadi mungkin dibuat agak ya dalam jumlah banyak hanya untuk supaya kuat ya. Yang unik ujungnya agak bengkok sedikit untuk Iya, trusting. lagi ngomong kayak larbango wis. Nusuk. Maksudnya ada ini ya kan? Itu. Larbango itu sendiri namanya sebetulnya juga nggak tahu loh kita namanya apa. Itu hanya nama yang disetujui. Julukan ini ya, julukan orang-orang ya. Iya, kita nggak tahu. Adanya di relief candi oke lah. Tapi nama sesungguhnya kita nggak tahu. Jadi kok dari apa yang kita udah pedang-pedang tadi udah lihat ini, kita nggak bisa kasih perkiraan umur lah ya Mas ya. Selama ada organik yang asli, misalnya kita lihat kayak gini. Ini pedangnya bagus walaupun sarungnya jelek. Tapi kelihatannya ini kan masih asli nih. Ya. Ini tinggal di radiokarbon dating ketemu. Dari sini ya. Iya, 200 tahun, 250 tahun. Oke. Bisa ketemu. Mungkin bisa lebih tua kalau misalnya orang wis ganti ini Iya, ya, secara benar. turun temurun ya. Atau dibalik, misalnya gantiannya gagangnya pakai yang fosil. Nah, kira-kira begitu. Hmm. Tapi kalau yang organik selalu masih bisa. Contoh, ini kan handle situmang. Ini pedang lama sampai udah pecah. Kayak tanduk. Tanduk organik. Bisa di radiokarbon dating. Oke. Arahnya seperti itu. Oke. Selama dia organik pasti masih bisa. Jadi untuk pusaka-pusaka yang hanya bilaan aja sangat sulit ya. Sulit lah. Bisa dibilang mustahil lah. Atau misalnya Ya saat ini lah. Teknologinya ada tapi siapa yang mau? Itu expensive. belum sampai ini. Mau lihat pedang Jepang? Ayo. Ini yang namanya pedang militer Jepang. Ya kalau mau lihat yang ditinggal Jepang di Indonesia, ya pas seperti ini. Karena standarnya dia yang militer seperti ini. Jadi kalau ada sing ngarang, sing roll-rollan segala macamnya ngomong kosong. Ngomong kosong ya. Ngomong kosong. Ini unik. Dari ini dulu kok, asalnya dapat dari mana nih kok? Maksudnya Ini unik. sejarahnya. Karena pedang ini ikut sebetulnya kalau dari bilah pedang ini umurnya mungkin sekitar 800 tahun. 800 tahun? 800 tahun. Ini Kamakura era kalau di Jepang. Oke. Dan itu langka sekali dari sini dan ini kemungkinan besar pemiliknya adalah keluarga samurai. Ada logo lambang keluarganya. Oke. Nah, jadi sama dia dibawa ke sini. Terus kemudian orangnya ini kebetulan saya bisa lacak sampai tempat-tempatnya semua karena bantuan komunitas Historia Bandung. Jadi ini salah satu bukan panglima kita ngomong, ngeriwa tingginya Jepang yang terakhir meninggalkan Indonesia. Ini. Jadi ada nama pembuatnya di sini kok ya? Ini sudah dipotong, aslinya lebih panjang. Oke. Tapi ini tua sekali. Tak tarik. Wah. Ini Kamakura era Tachi dan ini Kamakura era Tachi itu apa kok? Maksudnya? Kamakura itu eranya di Jepang dulu. Oke. Sekitar tahun 1300, 1100 jadi sampai dinasti lah ya? 1300. Iya, kira-kira begitu. Hah? Nah, ini Tachi. Tachi ini adalah leluhurnya katana. Jadi pedang Jepang itu asalnya dia berevolusi dari atas kuda. Oke. Bayangkan pedang ini lebih panjang ya. Aslinya itu mungkin sekian. Jadi gagangnya lebih panjang lagi. Dia itu untuk dari atas kuda dari satu tangan gitu. Ya. Sama untuk ini. Lah, karena itu lengkungannya dia beda. Lengkungannya ada di bawah. Agak setengah tombak ya, kayak di film-film samurai itu ya.
Nah, ciri khas ini sudah Kamakura Tachi, kita bisa pinpoint sampai ke Bizen. Nah, yang menarik, pedang ini pasti dulu sama bosnya udah pernah dipakai perang waktu di Jepang ya. Karena banyak bekas tebasan musuh di punggungnya. Oke, jadi bisa menunjukkan itu Kamakura Tachi dari mana, Bu? Bentuk nomor oke. satu bentuknya. Bentuk ini khas. Kalau kita lihat kan dia nggak melengkung seperti yang inilah misalnya. Iya. Ya. Tapi dia melengkungnya di bawah, Melengkung lebih di di bawah. Lurus dia lebih melengkung ke bawah. Oke. Bayangkan kalau ini sebagai keseluruhan pedang, dia lengkungannya kan ada di sini. Ya. Padahal ini hasilnya Iya. lebih panjang lagi. Dia Oke. segini. Oke. Nah, kalau lihat filmnya Samurai X, pedang pertama yang dipakai Kenshin, nah itu pakemnya Tachi. Satu itu. Oke. Dua, jenis bajanya. Tiga, kalau ini dibuka, tangnya ini masih kuno, masih hitam sampean. Nah, kita sudah verifikasi ke komunitas pedang Jepang internasional, sudah di-verified. Bizen Den Tachi Kamakura Era. Kamakura Era ya? Ya. Wow. Ini dirampas dari rumahnya salah satu petinggi Jepang namanya Mayor Count Yamaguchi Genkichi di Bandung. Wow. Rumah dinasnya sekarang jadi rumah dinasnya kepala rumah sakit Dustira. Jadi dirampas di sana, dia terakhir lari ke Jakarta, terus repatriasi kembali ke negaranya, pedangnya ditinggal. Ini diambil oleh salah satu anggota Kompi Daeng, dibawa ikut bertempur, ikut Bandung Lautan Api sampai tahun 49, kemudian beliaunya kembali ke sipil. Oke. Jadi sempat Ini tidak. termasuk pedang bersejarah tuh ya? Ya ini luar sejarah dua biasa negara. ya? Sejarah dua negara. Sejarah Saya dua sudah negara. coba daftarkan ini ke Cagar Budaya, cuma nggak ada respon. Oke. Cuman ini sama yang punya semi dihibahkan, asal dirawat. Butuh kira-kira 2 tahunan restorasi ini. Wow. Tapi untuk yang sampai seutuh ini, sampai ikatan talinya ini masih utuh, memang jarang. Biasanya udah rusak. Oke. Nah ini tak kasih tunjuk perbandingan kalau yang biasanya kita dapat di Indonesia, kondisinya seperti apa dalam keadaan belum direstorasi. Ini contohnya. Ini kuno tapi Ini peninggalan Jepang juga. Peninggalan Jepang Ya. juga. Tapi dia belum direstorasi. Oke. Kalau kita dapat ya Kira-kira di market, modelnya seperti inilah. this is yang kita dapat tuh. Oke. Subanya pun sama. Loh, ujungnya sama. Karena ini perlengkapan militer, standarisasi. Oke. Nah, cuman memang dia beda, makin akhir dia makin. Kalau mau lihat detail-detailnya kelihatan. Contohnya lubangnya ini. Ini lubangnya tidak rata loh. Artinya apa? Dia dipunch, dipukul pakai pin, nggak dibor. Zaman itu. Zaman itu udah ada bor. Tapi kalau mau lihat presisinya pedang Jepang, kita lihat orang Jepang kalau bikin barang. Jadi ini juga pedang Jepang temuan di Indonesia kok? Kalau ini enggak, ini Oh ini enggak ya? Yang tadi 2 itu ya? Iya, dua itu dari Indonesia.